Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 kelas 2024I akan menganalisis buku yang berjudul Keterampilan Membaca karya Ria Kristia Fatmasari MPD dan Husniatul Fitriah MPD. Judul buku Keterampilan Membaca. Penulis dari buku ini adalah Ria Kristia Fatmasari MPD dan Husniatul Fitriah MPD. Penulis adalah akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang literasi dan pengajaran. Diterbitkan oleh STKIP PGRI Bangkalan. STKIP PGRI Bangkalan merupakan perguruan tinggi swasta yang bernaung di bawah Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, dengan mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 52, Bangkalan. Sasaran dari buku ini adalah siswa, guru, dan pembaca, tetapi lebih dikhususkan kepada mahasiswa. Analisis struktur buku. Materi dalam buku ini disusun secara logis dan terstruktur, karena pembahasan dimulai dari konsep dasar hingga keterampilan lanjutan. Pembahasan dalam buku ini dimulai dari pengertian membaca, tujuan, tahapan, strategi, jenis, dan taktis beragam teks membaca. Analisis isi. Pada bagian awal, penulis mencantumkan daftar isi agar memudahkan pembaca menemukan halaman yang dicari. Lalu, pada bagian pengantar, penulis menyampaikan maksud dan manfaat buku dan penulis mencantumkan capaian pembelajaran untuk membaca buku ini, serta 14 bab yang menjelaskan materi secara rinci. Pada setiap bab, penulis mencantumkan latihan soal yang dapat dikerjakan pembaca agar bisa mengasah pemahaman mereka tentang bab tersebut, serta diberi tabel penilaian agar pembaca dapat mengetahui sejauh mana mereka menguasai materi tersebut. Pada bab 1 dijelaskan mengenai pengantar mata kuliah, yakni tentang indikator yang harus dipenuhi. Pada bab 2 dijelaskan mengenai pengertian membaca, tujuan, serta konsep dasar membaca secara umum dan khusus. Pada bab 3 dijelaskan strategi taktis membaca, di mana pembaca dijelaskan mengenai teknik membaca, yakni SI3R, strategi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan membaca, serta pembaca diberikan beberapa contoh teks untuk mendukung pemahaman pembaca. Pada bab 4 dijelaskan mengenai jenis-jenis membaca, yakni membaca nyaring, faktor yang mempengaruhi membaca nyaring, membaca senyap yang terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif, serta membaca telaah yang terdiri dari membaca bahasa dan membaca sastra. Pada bab 5 ini dijelaskan mengenai taktis membaca kalimat efektif, yakni dijelaskan pengertian kalimat efektif, struktur kalimatnya, ciri-ciri yang terdiri dari kesatuan, penghindaran hiponim, pemakaian kata depan, penekanan, pengasan dengan kontras makna, dan contoh kalimat. Selanjutnya pada bab 6 dijelaskan mengenai taktis membaca paragraf, yakni pengertian, unsur paragraf, macam-macam paragraf, yakni paragraf deduktif, induktif, dan campuran, dan syarat-syarat paragraf serta contoh kalimat untuk jelas. Selanjutnya pada bab 7 dijelaskan mengenai taktis membaca teks non-fiksi, yakni pengertian karya ilmiah, jenis-jenis, sistematika penulisan, jenis-jenis esai, dan contoh kalimat untuk memperjelas. Selanjutnya pada bab 8 dijelaskan mengenai taktis membaca teks fiksi, yakni pengertian membaca cerita, membaca puisi, membaca drama, taktisnya, dan contoh kalimat untuk memperjelas. Pada bab 9 dijelaskan mengenai tahap membaca, yakni membaca mekanik, membaca lanjut yang terdiri dari aspek-aspek membaca lanjut, dan contoh kalimat untuk memperjelas. Pada bab 10 dijelaskan mengenai membaca literal, yakni pengertian membaca literal, proses membaca psikologis, sensoris, perspektual, model-model membaca pemahaman literal, dan contoh kalimat untuk memperjelas. Pada bab 11 dijelaskan mengenai membaca interpretatif, yakni pengertiannya, tujuan, yakni maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita, dan contoh kalimat untuk memperjelas.
Pada bab 12 dijelaskan mengenai membaca kritis, yakni pengertian membaca kritis, langkah-langkahnya, proses, kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis, manfaat membaca kritis, dan contoh kalimat untuk memperjelas. Selanjutnya, pada bab 13 dijelaskan mengenai taktis membaca kreatif, yakni pengertiannya, ciri-ciri, latihan-latihan membaca kreatif, tujuan, dan contoh kalimat untuk memperjelas. Dan pada bab 14 dijelaskan mengenai taktis membaca total, yakni pemahaman membaca total, kelebihan, kelemahan, implementasi, dan contoh kalimat untuk memperjelas. Evaluasi pendekatan membaca kritis. Pada buku ini, pembagian bab dan subbabnya sangat mendukung, sehingga materi yang dipaparkan jelas dan terinci. Buku ini menggunakan metode pembelajaran SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, dan Review, yang dimana metode ini termasuk metode yang inovatif dan efisien untuk membaca, memahami materi yang ada. Buku keterampilan membaca ini mengambil dua kutipan, yakni dari buku Dalman dan buku Tarigan. Buku keterampilan membaca ini tidak menawarkan perspektif baru, tetapi buku ini hanya mengulangi dan memperjelas teori yang ada. Dan buku keterampilan membaca ini berfungsi untuk menjadi referensi yang lebih kompleks untuk materi keterampilan membaca lainnya. Keterhubungan dengan praktik yang nyata. Buku ini sangat relevan dengan kebutuhan pembaca masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan literasi digital. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan kepada informasi yang kompleks seperti artikel berita, dokumen pekerjaan, atau literatur akademik. Buku keterampilan membaca ini membahas berbagai teknik membaca efektif, strategi memahami teks, dan membangun kemampuan berpikir kritis yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menguasai keterampilan ini, seseorang dapat lebih baik memahami informasi kompleks, berpikir kritis untuk menghindari misinformasi, membaca dengan efisiensi, serta meningkatkan literasi akademik, profesional, dan fungsional. Buku ini menjadi panduan praktis untuk mengaplikasikan kemampuan membaca dalam berbagai situasi dunia nyata, seperti pekerjaan, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Buku keterampilan membaca karya Ria Kristia Fatmasari, MPD, dan Husniatul Fitriah, MPD, dapat memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan pembacanya. Kelebihan buku keterampilan membaca memiliki kelebihan dalam menyusun materi secara sistematis, memudahkan pemahaman konsep dasar, keterampilan membaca dari teori hingga aplikasi praktis, sangat membantu bagi pemula. Buku ini juga mengajarkan teknik membaca yang aplikatif seperti membaca cepat dan pemahaman teks yang bermanfaat dalam dunia akademik dan profesional. Fokusnya pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, membantu pembaca menganalisis teks dengan lebih baik, terutama dalam menghindari misinformasi. Selain itu, pada setiap bab di buku ini dicantumkan latihan soal dan penilaian, sehingga pembaca mampu mengukur sejauh mana mereka memahami materi tersebut. Buku ini relevan bagi pelajar, mahasiswa, pendidik, dan profesional karena dapat meningkatkan proses pembelajaran dan efisiensi membaca dalam berbagai konteks. Kekurangan pada buku ini cenderung terlalu teoritis dan kurang memberikan contoh konkret atau latihan praktis, sehingga bisa terasa abstrak bagi pembaca yang menginginkan paduan langsung. Selain itu, buku ini tidak membahas adaptasi keterampilan membaca untuk teknologi modern, seperti e-book dan media sosial, yang semakin penting di era digital. Buku ini juga kurang memperhatikan variasi teknik membaca untuk menyesuaikan gaya pembaca yang berbeda dan lebih fokus pada pembaca pemula, sehingga kurang menantang bagi pembaca yang sudah berpengalaman. Meskipun demikian, buku ini tetap sangat berguna bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan membacanya dan efisiensi dalam mencerna informasi. Rekomendasi buku. Buku keterampilan membaca sangat cocok untuk pelajar yang ingin meningkatkan keterampilan membaca mereka, terutama dalam konteks akademik, serta bagi pendidik yang mencari referensi untuk mengembangkan metode pengajaran keterampilan membaca. Buku
ini sangat bermanfaat bagi pembaca umum yang ingin memperbaiki kemampuan membaca cepat dan memahami teks lebih baik dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Namun, buku ini lebih cocok untuk pemula atau mereka yang ingin memperdalam keterampilan dasar dan mungkin kurang menantang bagi pembaca yang sudah berpengalaman. Kesimpulannya, buku keterampilan membaca karya Ria Kristia Fatmasari MPD dan Husnia Zulfitria MPD cukup efektif dalam memberikan wawasan dan keterampilan membaca, terutama bagi pembaca yang ingin mengembangkan kemampuan membaca mereka baik dari sisi pemahaman teks maupun efisiensi membaca. Buku ini memberikan dasar teori yang kuat dan teknik-teknik yang berguna, seperti membaca cepat dan strategi memahami teks yang relevan untuk kehidupan akademik dan profesional. Namun, buku ini lebih cocok untuk pemula atau mereka yang ingin memperdalam keterampilan dasar dan mungkin kurang menantang bagi pembaca yang sudah berpengalaman. Demikian presentasi dari kami tentang menganalisis buku keterampilan membaca karya Ria Fitria Fatmasari MPD dan Husniatul Fitria MPD dengan metode membaca kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.